Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran daring mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi sosiologi yang pertama, yaitu tentang definisi kelompok sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian kelompok sosial, kemudian ada syarat terbentuknya kelompok sosial dan ciri-ciri dari kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, karena sosiologi itu umumnya mempelajari tentang kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan bermasyarakat, kehidupan sosial, dan perilaku, tingkah laku. Sekarang kita masuk dalam definisi kelompok sosial. Di sini ada beberapa ahli yang menyimpulkan pengertian dari kelompok sosial itu sendiri. Yang pertama itu ada Surjono Sukanto, kemudian ada Robert Camerton, Paul B. Horton, dan McIver dan Charles H. Page. Jadi kesimpulan dari kelompok sosial itu adalah, di sini bisa dilihat dari pengertian dari Surjono Sukanto, itu mendefinisikan kelompok sosial itu sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berhubungan. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat bahwa manusia itu harus hidup saling terhubung satu dengan yang lain, karena kita itu tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan dari orang lain, sama seperti hal yang dipikirkan oleh Surjono Sukanto ini. Robert Camerton juga menyimpulkan hampir sama. Kemudian ada juga pengertian dari Paul B. Horton, salah satu sosiolog yang memang terkenal, dan McIver dan Charles H. Page. Kemudian kalau tadi itu adalah pengertiannya, sekarang kita lihat syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok itu harus sadar bahwa dia merupakan bagian kelompok. Kemudian adanya interaksi, hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, ada hubungan satu dengan yang lain. Kemudian ada faktor yang dimiliki bersama seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama. Jadi kelompok sosial itu pasti ada memiliki tujuan yang sama, kepentingan yang sama. Kemudian terstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Terstruktur ini artinya dalam kelompok itu ada ketua, ada anggota, dan ada yang lain-lain sesuai tugas dan fungsinya. Kemudian bersistem dan berproses. Jadi itu ada 5 syarat yang harus ada dalam kelompok sosial. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari kelompok sosial. Ya, ini yang pertama, adanya kesadaran dari masing-masing individu bahwa ia itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Kemudian hubungan timbal balik antar anggota sendiri dengan anggota lainnya. Kemudian interaksi yang aktif dan juga pola perilaku, jadi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian adanya faktor yang dimiliki dari masing-masing individu, faktor atau kepentingan-kepentingan. Kemudian di sini kita lihat yang kedua itu, yang kelima maksud saya, adanya struktur tugas masing-masing dari dalam kelompok. Jadi setiap anggota itu pasti memiliki tugasnya masing-masing. Seperti di dalam kelas, contohnya yang sangat simpel itu
ada ketua kelas, itu fungsinya untuk apa, petugas piket itu fungsinya untuk apa, guru fungsinya untuk apa. Jadi sudah terstruktur dan sudah mengerti akan tugasnya masing-masing. Kemudian jika terjadi kejadian satu individu dalam kelompok akan mempengaruhi individu yang lain ya. Contohnya sakit misalkan, tidak masuk ke kelas misalkan. Kita ambil contoh yang simpel saja, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu pasti kita terpengaruh. Misalkan satu orang tidak masuk, pasti kita mencari-cari mengapa tidak masuk. Kemudian yang ke-7 ini adanya interaksi antar individu dalam jangka waktu tertentu. Ya, berikutnya ini adalah faktor yang membentuk terjadinya kelompok sosial. Ini ada 4 faktor yang membentuk terjadinya kelompok sosial. Yang pertama itu adalah faktor darah atau faktor keturunan. Ini contohnya, misalkan dalam sebuah keluarga, itu salah satu contoh, ada hubungan darah antara satu dengan yang lain. Kemudian ada faktor geografis, misalkan kelompok petani pasti tinggalnya di pegunungan misalkan. Kemudian kalau kelompok pelaut itu pasti dekat dengan pesisir. Kemudian ada faktor kepentingan ya, seperti di sekolah, kepentingan kalian itu bersekolah. Kemudian ada daerah asal, ini yang terakhir. Jadi untuk kelompok sosial sampai di sini materi kita. Nanti untuk kelas 11 kalian meringkas ya, dari definisi tadi sampai ke faktor membentuk kelompok sosial. Paling minimal itu Bapak minta 1 halaman buku kalian, paling tidak ada 1 halaman. Kalau lebih bagus lagi, nanti tergantung catatan kalian. Tulisan juga harus rapi, jangan asal-asal tulisnya, biasanya kalian asal-asal menulis itu. Jadi sekian materi kita untuk soal, nanti akan dibahas minggu depan. Jadi soalnya itu diusahakan jangan dulu dikerjakan, kalau mau pun tidak apa-apa, tapi kerjakan di buku yang tidak dikumpulkan untuk pembelajaran daring kali ini. Ya Bapak rasa sampai di sini materi kita untuk daring mapel sosiologi yang pertama ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sekian dari Bapak.